Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Mengingat akhir-akhir ini masalah di peradilan kita itu terlalu banyak persoalan, mulai dari putusan-putusan perkara, mungkin pemeriksaan-pemeriksaan di pengadilan, dan juga kami pun dalam praktek beberapa kali misalnya melihat dan mencermati ada kalanya apa-apa yang kita alami di persidangan itu kadangkala berbeda dengan yang kita dapati di dalam isi putusan. Jadi misalnya salah satu perbedaan-perbedaan itu adalah tentang pemeriksaan saksi. Jadi memang karena kita harus mengakui bahwa persidangan kita sampai saat ini boleh dikatakan masih manual, khususnya dalam perkara pidana. Kalau perkara perdata boleh dikatakan sudah hampir 90% sekarang sudah melakukan sistem e-court atau electronic court itu. Jadi kalau di dalam perdata itu mulai dari pendaftaran gugatan itu terkecuali nanti mediasi, kemudian jawab-menjawab, replik, duplik, kemudian nanti dalam pembuktian dan pemeriksaan saksi baru kembali kita hadir begitu. Tetapi dalam kesimpulan dan juga keputusan hakim itu sudah dilaksanakan secara e-court dalam peradilan perdata. Akan tetapi dalam peradilan pidana kami melihat dan kami masih menjalani sekarang ini bahwa sistem pemeriksaannya masih manual, kita masih harus datang ke pengadilan. Nah, oleh karena itu kami tadi sarankan bahwa untuk pemeriksaan saksi khususnya dalam perkara pidana misalnya, kami merasa sekarang ini sangat penting untuk dilakukan lewat rekaman. Jadi maksudnya kita harapkan Mahkamah Agung bisa menginisiasi pemeriksaan perkara secara pidana itu sekarang ini dilakukan dengan sistem merekam semua jalannya persidangan, katakanlah mulai dari pembacaan surat dakwaan, kemudian eksepsi, replik, duplik, karena itu dibuka kemungkinan dalam perkara pidana pun ada jawaban atas eksepsi. Itu semua kalau bisa direkam, apalagi dalam pemeriksaan saksi. Kalau bisa itu semua direkam, dan kalau bisa rekaman itu juga diberikan kepada pihak PH, penasihat hukum maupun jaksa. Artinya dibuka kemungkinan ketika PH meminta hasil dari rekaman seluruh isi persidangan khususnya dalam pemeriksaan saksi itu. Nah, kenapa itu menjadi penting? Terus terang agar itu tidak menjadi bahan untuk diselewengkan di semua pihak. Katakanlah di dalam persidangan itu tentu ada 3 pihak. Yang pertama itu pihak tersangka yang diwakili oleh kuasanya atau PH-nya. Lalu yang kedua pihak jaksa yang menuntut si tersangka itu. Lalu kemudian pihak pengadilan, majelis hakim yang mengadili. Nah, dalam hal ini seluruh berita acara pemeriksaan itu biasanya kan dicatat oleh panitera pengganti. Tentu kita tidak bisa abai, artinya kita harus mengakui ada keterbatasan, baik dari sisi PH, penasihat hukum, pasti punya keterbatasan untuk mencatat secara manual apa-apa keterangan yang disampaikan oleh saksi itu di persidangan. Apalagi misalnya pemeriksaan saksi itu berlangsung dengan cepat
kemudian saksi yang akan diperiksa juga banyak, itu bisa miss. Jadi sebaiknya ya, harapan kita adalah supaya peradilan pidana mungkin khususnya, bisa berjalan lebih objektif. Sebaiknya dibuat rekamannya, dan rekaman itu dibuka. Artinya ketika PH dan JPU, jaksa penuntut umum, meminta hasil pemeriksaan saksi itu, sebaiknya diberi, supaya bagi penasihat hukum dalam membuat pledoinya, dalam membuat pembelaannya, dia betul-betul bisa menuangkan pembelaannya itu berdasarkan keterangan saksi yang juga tidak dikarang oleh penasihat hukum, tidak mengada-ada, tetapi itu betul-betul hasil keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa. Demikian juga kepada JPU nanti dalam membuat, katakanlah, tinggi rendahnya tuntutan, atau yakinnya dia terbukti atau tidak terbukti tuntutannya atau dakwaannya, itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan. Lalu kemudian yang terakhir, muaranya adalah agar hakim tidak salah mengambil atau memberikan keputusan kepada si terdakwa. Atau yang kedua, agar hakim tidak menyelewengkan juga keterangan saksi itu demi misalnya kepentingan dia yang dalam tanda kutip kadang-kadang sudah ada pesanan-pesanan. Nah, itu perlu seperti itu dilakukan, maksudnya rekaman hasil dari pemeriksaan persidangan itu. Jadi itu sudah mulai harus dipikirkan oleh Mahkamah Agung, agar kita ini ke depan tidak lagi hanya ribut dan hanya habis waktu kita hanya mengurusi orang-orang yang tertangkap di pengadilan, ya, adanya pengacara tertangkap, adanya jaksa tertangkap, hanya karena peluang-peluang untuk melakukan kesalahan itu terbuka begitu luas, sehingga pengadilan kita itu menjadi carut-marut. Nah, itu yang kami harapkan itu bisa dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung. Dan untuk sidang perdata, rasanya untuk pemeriksaan saksinya juga perlu. Karena kalau untuk jawab-menjawab itu bersifat tertulis, dan itu semua diserahkan kepada para pihak. Artinya untuk jawaban-jawaban itu, untuk replik-duplik itu tidak perlu. Artinya tidak, ya, karena sudah tertulis diserahkan, tentu tidak ada yang bisa dimanipulir lagi. Tetapi ketika pemeriksaan saksi-saksi atau nanti mungkin pemeriksaan alat bukti, itu sangat dibutuhkan juga. Jadi sekali lagi, harapan kami ini, permohonan kami ini agar didengar oleh Mahkamah Agung. Tujuannya semata-mata adalah agar mulai sekarang objektivitas dari pengadilan itu atau kredibilitas dari pengadilan itu betul-betul bisa dipertaruhkan. Betul-betul pengadilan itu bisa diterima oleh banyak orang. Karena ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, pemberitaan yang begitu masif sekarang ini adalah tertangkapnya beberapa oknum pengadilan serta hakim-hakim yang ada di pengadilan. Jadi kami sangat berharap ini bisa direspons atau bisa dipikirkan oleh Mahkamah Agung demi ajas persidangan yang fair. Ya, jadi ajas persidangan yang memang terbuka, tetapi betul-betul jalannya persidangan itu objektif. Tidak ada celah untuk memanipulasi hasil persidangan. Nah, kami harap ini berkenan untuk didengar oleh pihak
Mahkamah Agung dan juga mungkin institusi terkait agar pelaksanaan persidangan secara terbuka dan bisa diakses ini bisa terwujud. Terima kasih. Selamat malam.